Atau posisi yang salah di tubuh gimana caranya? Karena beres aja. Non store. Ngapal. Hah? Ngapal. Ayo bahas. Can pernah. Bahas sampai naon? Kadimah unggul. Mukadimah. Kode tag. Bismillahirrahmanirrahim. Belum pernah bahas. Bismillahirrahmanirrahim. يقول راجع في رب الإسلامي محمد بن الجزائري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه المصطفى محمد وآله وصحبه ومخرج القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قائله يعلم واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا يعلم مخارج الحروف والصفات ليرفعهم أفصح اللغات محل التجويد والمواقف ومن الذي يمثل في المصاحف بكل مقطوع وموصول بها وتنسى لم تكن Kalau Malik rahimahullah ta'ala dari ringkasannya nggak bahas tentang biografi rumah sebelumnya beliau lahir tahun berapa? Lahir tahun berapa? Itu lahir tahun sebelumnya 751 meninggal 833 751 pembacaannya qiraah kitab ini merupakan tajwid sedunia sampai kiamat. Kata beliau setelah Bismillahirrahmanirrahim, kita pun gak bahas Bismillah dari sisi tajwid. Kalau ilmu nahwu Bismillah, bahas Bismillah dari sisi nahwu. Belajar sorok, bahas Bismillah dari sisi sorok. Kalau belajar usul, belajar Bismillah dari sisi usul. Nanti insya Allah. Yaqulu berkata, Raji Abdi Rabbin Sami, orang yang mengharapkan ampunan Rabbin Tuhan Sami yang Maha mendengar. Kata orang yang mengharapkan ampunan Tuhan yang Maha mendengar, mengharapkan ampunan Allah Ta'ala. Dan al-afu ini lebih dari ghafur, dari maghfirah. Biasanya dibedakan, kalau maghfirah ini ampunan, artinya dimaafkan, tidak disiksa meskipun masih dipertanyakan, meskipun masih tertulis. Kalau ampun lebih tinggi, Pak wasfahu watalfihu. Kalau ampun ini dimaafkan, diampuni, tidak disiksa, tidak ditanya, dihapus. Jadi kalau punya utang itu, ya antum lunaslah, gofur. Tapi catatannya masih ada. Tapi kadang ditanya, lu berapa utang? Gofur. Kalau aku lunaskan, udah lunaslah baik. Dari tanya berapa utangnya?
Dan dari catatan dicoret tip X mukaf antum semua. Jadi alaf itu lebih tinggi. Pokoknya doa apa namanya? Allahumma inna ta'afuun Intikaf Allahumma inna ta'afuun Ibul afwa Fa'fuan. Siapa orang yang mengharapkan ampunan Tuhan yang Maha Mendengar adalah Muhammad ibadah. Adalah dari Rajul Ibnul Jazari, Muhammad bin Yusuf bin Muhammad bin Jazari bin Ali Jazari. Fikihnya Syafi'i. Kata beliau alhamdulillah segala puji. Ini awalnya takrif istighfar. Semua pujian lillahi hanya milik Allah. Lamnya lil istiqomah, lil milki atau lil istiqomah. Yang paling berhak puji ini adalah Allah, bukan manusia. Jadi kalau ada seorang yang ingin dipuji itu merebut hak Allah. Tidak ada orang yang layak dipuji karena kepintarannya, kecerdasannya, kepiawaiannya, kegagahannya. Karena semua titipan, termasuk kegantengan, kekayaannya, semua titipan. Dan semua gak layak dipuji. Yang dipuji itu adalah zat yang telah memberikan itu semua, itu Allah. Sehingga setiap Fatihah kita selalu membaca alhamdulillah. Bila mau paling kayak layak dipuji, tapi itu puji yang dipuji. Jadi kalau ada seorang ingin dipuji karena kecerdasannya, kekayaannya, kecantikannya, kegagahannya, kegantengannya, dia sebenarnya merebut hak Allah. Makanya selalu kita dengungkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Wassallallahu, dan semoga sholawatullah. Ini sighahnya fi'il madhi, mana ya doa seperti rahimahullah. Ini sighahnya fi'il madhi, tapi maknanya doa. Semoga sholawat Allah itu pujian Allah fil malail a'la, depan para malaikat langit. Semoga salawat Allah, pujian Allah ala nabihi, kepada nabi dari naba'a yang ba'u atau anba'a yunbi, nabi. Jadi nabi ini adalah orang yang dapat kabar, istilahnya wahyu. Jadi nabi ini seorang yang dapat kabar langit. Wa mustafa, dan kepada makhluk pilihannya Muhammadin, yaitu Muhammad. Sigohnya simapun. Wa alihi, keluarganya, terutama Bani Hashim dan Bani Abdul Manaf. Jadi kalau keluarga Ali secara khusus, kadang Ali ini kategorikan sebagai semua pengikut Ali. Wasahbihi, dan kepada sahabat beliau, yaitu man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik walau laqiyan. Sahabat ini adalah orang yang beriman Nabi ketika beliau masih hidup dan beriman kepada beliau. Kalau beriman enggak sahabat, kayak kali bukan sahabat, karena beriman. Wa mata ala dzalik, dan mati di dalam keimanan. Kalau mati murtad bukan salah. Jadi orang yang bertemu dengan Nabi meskipun lahdotan, meskipun sekejap mata atau satu pandangan, itu sama. Meskipun masih kecil, meskipun tarik ulama yang lain, meskipun pernah murtad tapi kembali, yaitu lain alasannya. Begitupun salawat Allah, selain semoga ditunjukkan kepada Muhammad, keluarganya terutama Bani Hashim dan Bani Munaf, kepada para sahabatnya,
wa muqri'il Quran, pada para pembaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun dan siapapun. Plus ma' muhibbihi, selain muqri, plus orang yang mencintai Al-Quran. Ma' muhib, kadang-kadang dibedakan antara qori dengan mukri. Kalau mukri ini minimal punya 3 sanad, 2 ya. Kalau qori, kadang-kadang istilah yang lain, qori minimal punya 3 sanad, mukri lebih tinggi. Jadi mukri ini kayak saya berkali al-mukri. Kalau antum nggak layak disebut mukri, nggak punya sanad, minimal 3 sanad. Wa ba'du, setelah itu, dan setelah ba'du ini, amma ba'du itu harus pakai fa. Gue jawab syarat. Wa ba'du fa inna asrafal hadis, kita bilang. Jadi kalau setelah ba'du, kalau antum baca ceramah itu pakai fa. Amma ba'du fa inna asrafal hadis, atau amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala, pakai fa. Di sini kenapa enggak pakai fa? Apa mu'alif ini tidak tahu atau lupa? Bukan. Ini darurat syair saja. Wa ba'du, kata beliau setelah itu, setelah muqaddimah tadi, inna hadhihi muqaddimah, sesungguhnya ini yang tadi sampaikan itu hanyalah sekedar muqaddimah. Ini ya, yang kita bahas di poin ini hanya muqaddimah, prolog. Ya, kalau makan itu cuci mulut dulu, pemanasan. Bima ala qorihi ayyam, ini muqaddimah terhadap apa yang ya, ala ini kewajiban atas qori, membaca Al-Quran, ayya'lama, untuk mengetahui. Inilah prolog, muqaddimah, pembuka yang akan membahas kewajiban seorang qori yang harus dia ketahui. Bima ala qorihi ayyam, apa yang harus diketahui oleh para qori Al-Quran dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Jadi kenapa harus diketahui? Idwajibun alaihi muhattam. Bahkan kewajiban ini, kewajiban mengetahui ini bukan kewajiban biasa. Idwajibun, karena merupakan suatu kewajiban alaih kepada mereka qori. Tadi qori mufrad, sekarang alaihim jamak. Kalau qori tadi dalam istilah itu muhafadzah al-lafaz, sekarang alaihim itu muhafadzah makna. Paham ya? Banyak di Al-Quran namanya iltifat itu beralih. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahu. Udah dari awal mufrad. Innalladzina amanu, innalladzina amanu wa amilus sholihin, man amana mufrad, amana billahi wa amila sholihan mufrad. Palahun, tapi kesananya jamak. Paham tak? Kadang-kadang ini menjaga lafaz, seterusnya menjaga makna. Ini namanya dalam usul tafsir namanya iltifat. Iltifat itu beralih domir, beralih apa? Pembicaraan. Padahal masih itu aja. Kalau kita ada yang nitip salam, ikhwah, ini siap nikahin antum, jadi siap nikahin anti. Jadi awalnya nanya, mana siap? Udah, maksud ibadah dia yang mau kesini. Paham? Oh. Ada yang nitip salam. Iwan katanya siap nikahi anti. Bagaimana? Sudah siap kita? Oh belum. Iwan mana ya? Ada. Pada dia sendiri. Paham? Ini namanya kreatif, Pak. Oh. Kasih. Udah makan ke barat. Wah.
Boleh. Jadi suatu kewajiban kepada para qori, bahkan kewajiban muhat. Ini sangat ditekankan. Wajib ya wajib alaihim, kepada mereka muhatam sama. Dimestikan. Fardhu ain lah. Fardhu apa? Qabla syuru'i, sebelum mereka mulai. Mulai apa? Qabla syuru'i awalan. Sebelum mulai mereka tilawah. Qiraah. Awalan ayat. Maka mereka harus mengetahui makharijal huruf, tentang makhraj huruf. Makharij jama makhraj. Makhraj ini sigohnya apa? Simbahnya si maf'ul makhraj. Ilamat ilmi. Simbahnya si maf'ul. Iya. Mas, makhraj simbahnya si maf'ul. Isi makan. Bukan isi minum. Bukan. Makharij makhraj. Makan. Kharaja yakhruju khurujan fa huwa kharijun wa dzaka makhruju ukhruj la takhruj makhraj. Makhraj ini sama. Jadi kalau antum pengen alim harus menguasai syaraf nahwu. Wajib. Enggak ada alim yang enggak menguasai syaraf. Jadi seorang qari sebelum mulai dia qiraah, sebelum mulai dia tilawah, apalagi mau ngajar, maka harus menguasai dulu makharijul huruf. Wasifat, harus menguasai dulu sifat huruf. Di antara hikmahnya atau tujuannya dia itu bi afshahil lughat, agar dia bisa melafalkan ya lughat yang paling fasih. Lughat apa? Arabiyah. Karena Al-Quran Allah jadikan sebagai Arabiyah. Inna ja'alnahu Qur'anan. Aku jadikan Al-Qurannya Arabiyah. Aku jadikan Al-Quran Arabiyah. Tapi Al-Quran bukan makhluk. Jadi berhubungan dengan akidah. Jadi kalau ja'ala maf'ulnya satu, itu artinya khalaqa. Kebanyakan begitu. Tapi kalau ja'ala maf'ulnya dua, itu biasanya artinya sayyara, merubah, menundukkan, memposisikan. Paham enggak? Contoh. Innallaha ja'ala syamsa dhiya, ja'ala as-samawati wal ardh, telah mencipta. Ini ja'ala artinya mencipta. Dari tidak ada jadi ada. Karena maf'ulnya satu. Menasobkan satu maf'ul. Tapi kalau ja'ala maf'ulnya dua, kayak inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan, itu bukan mencipta, tapi mendudukan, memposisikan. Paham enggak? Contoh, aku jadikan dia sebagai istriku. Apa aku menciptakan dia? Enggak. Paham enggak? Aku jadikan Diko sebagai istriku. Saya kan tidak menciptakan istri saya, tapi cuma mendudukan istri saya yang tadinya anak orang menjadi ya, ibu dari anak saya. Paham? Suja'ala. Menjadikan. Ya. Jadi kalau maf'ulnya satu menjadikan, kalau maf'ulnya dua itu berubah, memposisikan. Penting. Ini kamu jadi murid aja jatuh jadi dosen saja belum tentu menguasai itu. Agar ya, bisa melafadzkan bahasa Arab dan bahasa Al-Quran yang merupakan lugah yang paling absah, yang paling fasih, lugah yang paling tua, lugah yang paling lama. Bahkan nanti katanya di surga juga bahasa Arab, lalu alam. Ya, semua kita termasuk orang-orang yang berbicara bahasa Arab dengan fasih nanti di surga. Amin. Dan bahasa yang paling kaya raya. Bahasa yang paling apa? Kaya raya. Bahkan saking kaya rayanya bahasa Arab itu diadopsi oleh semua ya bangsa, termasuk oleh banyak suku yang mengadopsi bahasa Arab. Yang pada duhur lah, bada itu bahasa Arab. Duhur bahasa Arab. Enggak. Dijadikan bahasa Sunda.
Bahasa Arab banyak. Pak Sekor mana Pak Sekor? Jidar ngomong Pak Sekor kan? Ngapal Quran tapi bobogohan Pak Sekor. Itu jadi Pak Sekor. Ngapal Quran tapi masuk misalkan pornografi Pak Sekor. Sakit itu kalau sudah tahu sakit pas sakit itu bahasa contoh dan mengenai muharrir tajwid sekalian ya muharrir tajwid dengan muharrir ini tahrir itu di bahasa kita namanya apa tadi mengurai asal kalimatnya muharrir tajwid dengan mempraktikkan sangat ketat dan mempraktikkan terjemahnya bisa dari mempraktikkan agar mereka mampu melafadzkan bahasa Arab, bahasa yang paling fasih sedunia ya. Muharrir tajwid wal mawaqif dengan mempraktekkan tajwid wal mawaqif. Tahrir itu asalnya praktekkan tajwid dulu sigonya nama jawada yang jauh hidup tajwid bahwa mujawid wadaka qiraatul mujawwad dengan bacaan yang ditajwidkan. Wal mawaqif begitupun tentang waqaf. Wa man ladzi russima fil masahifi dan apa-apa yang telah ditulis di mushaf-mushaf terutama mushaf Utsman min kulli maqtu'in contohnya setiap ada yang di maktu wa mausul ada yang di mausul biha ini dalam Dobit Rosmani Rasemnya itu ada kalimat yang harus diputus, harus disambung. Contoh, fima dalam Al-Quran. Kalau fi dengan ma disambung atau diputus? Sambung. Ada yang disambung, ada yang putus. Contoh, an ma diputus atau disambung? An ma diputus disambung. Sambung. Ya ada yang disambung, ada yang diputus. Tapi ada rahasianya itu. Ada rahasia. Kapan diputus, kapan harus sambung. Penulisannya gitu. Kalau kita kan nggak pokoknya begitu. Contoh ilmu. Tanwin. Kalau tanwin ada yang jejer, ada yang gandeng. Yulah, tanwin. Antum kalau lihat perhatikan Al-Quran, ada yang jejer di bawah sama di atas tuh rata gitu. Ada yang tanwin itu ya, yang satu agak depan, yang satu agak belakang. Pernah perhatikan belum? Itu ada rahasia. Bila atau kapan tanwin itu harus jejer, luhur jeung nu handap sarua gitu, rata. Karena tanwin itu nu hiji belah haleup, nu hiji belah tengah. Jadi jejer gitu. Berurutan gitu. Itu bagi mereka yang tahu Rasem itu ada rahasia, ada kode. Makanya kalau dulu kita di pondok lagi di Bogor, musaf yang ada di kita itu santri nggak mau. Pengennya standar Indonesia buatan Kudus. Kenapa? Karena Al-Quran yang ada kita itu Quran untuk orang pintar katanya. Kalau nggak pintar nggak bisa. Kalau nggak pintar nggak bisa baca. Kadang ada sifar mustaqil, ada sifar mustadir. Jadi kalau nggak belajar agak gitu. Ini dibaca atau pendek. Jadi min kulli maqtu'in wa mausulin biha. Ada yang harus diputus penulisannya, ada yang harus disambung. Termasuk wakai unsa. Ini tafsir dari wa man ladzi rusima fil mashahif masih. Termasuk penulisan tak muannas. Lam tak
biha, tidak ditulis dengan ta. Makanya nanti ada ta marbutoh yang bulat, ada ta mabsutoh. Ini ada rahasianya. Contoh kalau ta marbutoh, misalkan ayat itu mufrad. Inna fi dzalika laayah mufrad. Panjang, ianya pendek. Taknya marbutoh, bulat. Oh, berarti mufrad itu. Inna fi dzalika laayah. Terus wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Ada yang ya tanya itu mabsutoh. Inna fi dzalika laayat. Berarti itu jamak. A-nya panjang, ya-nya panjang, tanya pendek. mati mabsut. Oh. Jadi papai. Ya non. Lain, Pak, lain, tak lain. Sampai ke iya. Ini kumsua. Lain kabeh. Ini kumsua. Namun ashabul aikah kayak alif lam ya langsung lam dina kata ashabul aikah Naon teh? kita naon maksudna aya nu make alif lam aya nu teu nu langsung kana lah ashabul Nah, hanya kan menyemusang. Ashabul aya alif lam. Jangan pernah nemu anu teu make alif lam. surat ya Mungkin beda musab mungkin. Beda musab atau beda yang baca? nah syu'ara Sudah tahu? syu'ara Kadzdzaba ashabul aikah itu. nah kadzdzaba ashabul Ayat itu pakai lagi. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Oke, Fer. Tidak. Bisa enggak gampang? iya tah Guys. Eta ayat berapa dulu? Eta ayat berapa dulu? Suara. Ada kok baik sih. surat Kok baik. surat qaf Kok baik. surat qaf biasa Jadi ngeri ya? Kenapa ashabul aikah jaya alif lam. Apakah al aikah ini alnya itu al tahdid atau emang gitu? di nu ayat lain mah aya di surat lain aya alif Yang lam lain aja. Ya. Hai, mau ngomong gitu deh. Kode rahasia. Kamu di sisi Eropa, asal mudo, aikati mudo, Pak, mudo pilih biasanya kali pula. Tapi masalah al aika, bahkan karena al mursalin, kadzdzaba al aikati. Tapi al mursalin jadi maf'ul bih, langsung lapan nasabnya, iya. Jadi hukum asal al aika itu pakai alif lam. Cuma masalahnya pertanyaan kenapa di kitab ini di mushaf ini tidak pakai alif lam? Apakah ada rahasia atau pengecualian atau lupa? Kalau lupa mustahil. Nanti slogan menyalahkan pasti. Terus. Babu makharijil huruf. Ada ieu bab makharijil huruf. Bosan itu.
Bab kedua bab sifat. Jadi bosan. Katilun. Bab tajwid. Ini adalah bab tajwid. Jadi minang enggak? Ini ulang-ulang cicilan ya.